Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Ahad tanggal 8 bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 145. Surat Al-Baqarah ayat 145. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan pada kita niat yang ikhlas serta kesabaran di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah, dan sekiranya
engkau mendatangkan semua ayat kepada ahlul kitab, ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, mereka tidak akan masuk Islam, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Yang demikian itu karena kesombongan mereka, karena pembangkangan mereka, bukan karena mereka tidak tahu. Kekufuran ahlul kitab adalah kufur karena kesombongan, karena permusuhan, dan karena kedengkian. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang mulia ini supaya tidak sedih dengan sikapnya ahlul kitab yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini bukan menjelaskan larangan mendakwai mereka. Jadi ayat ini tidak menjelaskan demikian. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sungguh-sungguh membawakan ayat Al-Quran, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada ahlul kitab supaya mereka mau beriman, namun mereka tetap saja menolak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma tabi'u qiblatak, mereka sekali-kali tidak akan mengikuti kiblatmu, bukan karena tidak tahu, tapi mereka tahu, namun mereka menyombongkan diri. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau wahai Muhammad juga tidak akan mengikuti kiblat mereka. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman menyerupai orang-orang kafir di dalam tata cara beribadah. Kenapa? Karena at-tawafuq fi zahir yurisu at-tawafuq fil batin, karena sama di dalam persamaan lahir, persamaan yang lahir yang nampak dikhawatirkan memudahkan seorang sama batinnya. Maka kita diperintahkan untuk menyelisihi ahlul kitab di dalam tata cara ibadah mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau tidak akan mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd, dan tidak pula mereka orang-orang kafir ahlul kitab, sebagian mereka tidak mengikuti kiblat sebagian yang lain. Orang Yahudi kiblatnya menghadap mana? Mana Bapak Tani? Orang Yahudi kiblatnya Baitul Maqdis. Orang Nasrani kiblatnya timur,
Jadi mereka antara satu saling menyelisih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwasannya Ka'bah adalah kiblatnya para nabi dan para rasul. Ka'bah adalah kiblatnya para nabi dan para rasul. Namun dirubah karena perselisihan ahlul kitab. Demikian. Jadi ahlul kitab itu selalu berselisih sehingga mereka diberi kiblat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya hari yang terbaik itu hari apa? Hari Jumat. Jadi ini diketahui oleh ahlul kitab. Namun karena mereka berselisih, mereka tidak diberi oleh Allah hari Jumat. Orang Yahudi diberi hari Sabtu, sedangkan orang-orang Nasrani diberi hari Ahad. Adapun hari yang terbaik adalah hari untuk umat Islam. Maka makna firman Allah, wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd, dan tidaklah sebagian mereka mengikuti kiblat sebagian yang lain. Itu orang Yahudi salatnya menghadap Baitul Maqdis. Adapun orang-orang Nasrani salatnya menghadap timur. Dan itu awalnya karena perselisihan mereka. Karena mereka suka berselisih, maka mereka dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kiblat yang terbaik. Kemudian Allah taala berfirman, "Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzan laminadh dhalimin." Dan sekiranya engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi Allah tidak berfirman sekiranya engkau mengikuti agama mereka, karena Yahudi dan Nasrani itu bukan agama. Yahudi dan Nasrani dan semua agama kufur itu hawa nafsu. Karena yang mereka pegang, yang mereka jadikan pedoman itu bukan agama, tetapi yang mereka pegang, yang mereka jadikan pedoman hanyalah hawa nafsu saja. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan sekiranya engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang ilmu kepadamu, yaitu wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, innaka idzan laminadh dhalimin, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min kamali hirsihi ala hidayatil khalq yabdhulu lahum ghayata ma yaqdiru alaihi minan nasihah wa yatalattafu bihidayatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sempurnanya kesungguhan beliau di dalam menyampaikan hidayah kepada makhluk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh menyampaikannya secara maksimal, baik itu nasihat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara lembut lembut untuk memberi atau menyampaikan petunjuk kepada mereka. Wa yahzanu idza lam yanqadu li amrillah,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih jika mereka tidak mau taat, tidak mau tunduk terhadap perintah Allah. Demikian maksud ayat-ayat semacam ini. Seperti halnya Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja engkau beri peringatan kepada mereka atau tidak engkau beri peringatan pada mereka, mereka tidak mau beriman. Maksud ayat ini itu apa? Apakah maksud ayat ini gak usah didakwai, gak usah dinasehati, biarkan saja mereka tersesat? Kalau Allah memberi petunjuk, ya Allah memberi petunjuk. Bukan seperti itu. Maksud ayat ini adalah menjelaskan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh mendakwai orang-orang kafir, bersungguh-sungguh mendakwai orang-orang Yahudi supaya masuk Islam, supaya mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membacakan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan wahyu. Namun mereka enggan, padahal mereka tahu. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat-ayat semacam ini adalah tasliyatun minallah lirrasuli Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sangat bersungguh-sungguh, kepingin sekali. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang Yahudi, sehingga beliau bersedih, wa yahzanu idalam yang qadu li amrillah. Beliau sangat sedih jika orang-orang kafir tidak mau tunduk terhadap perintah Allah. Fakana minal kuffari man tamarrada an amrillah. Di antara orang-orang kafir, mereka ada orang yang membangkang dari perintah Allah, wastakbara ala rusulillah, dan mereka menyombongkan diri kepada para nabi dan para rasul, termasuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarakal huda amdan wa udwanan, dan mereka meninggalkan petunjuk dengan sengaja dan dikarenakan permusuhan, bukan karena tidak tahu. Sudah jelas kebenaran bagi mereka, sudah terang dan sudah gamblang bagi mereka, namun mereka meninggalkannya karena permusuhan, karena kesombongan, dan juga karena kesengajaan. Faminhum al-yahudu wan nasara ahlul kitab al-awwal alladina kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaqinin la an jahlin. Dan di antara mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yang pertama, yang kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kufur setelah mereka yakin, bukan mereka kufur karena tidak tahu. Jadi yang pertama kali kufur karena yakin. Yang pertama kali kufur, di antara yang pertama kali kufur karena keyakinannya adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Artinya mereka yakin kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La an jahlin, kekufuran mereka bukan karena tidak tahu. Falihada akhbarahu Allah Ta'ala annaka
"Lau ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah ay bikulli burhanin wa dalilin yuwaddihu qawlaka wa yubayyinu ma tad'u ilaihi." Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya engkau sekiranya mendatangi ahlul kitab dengan membawa semua ayat, artinya semua keterangan, semua bukti dan semua dalil yang menjelaskan ucapanmu atau menerangkan dakwamu, ma tabi'u qiblatak ay ma tabi'uka, mereka tidak akan mengikutimu. Li'anna tiba'al qiblah dalilun ala tiba'i, karena mengikuti kiblat dalil mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li'anna sabab huwa sya'nul qiblah, dan dikarenakan sebab beriman adalah dengan mengikuti kiblat. Wa idza kana al-amru kadzalik li'annahum mu'anidun araful haqq wa tarakuh, dan apabila mereka seperti itu karena mereka membangkang, mereka mengetahui kebenaran dan meninggalkannya, fal ayatu innama yantafi'u biha man yatatallabul haqqa wa huwa mustabihun alaihi. Karena bukti atau dalil itu bermanfaat bagi siapa yang mencari kebenaran namun masih samar baginya. Fatuwaddihu lahul ayatu wal bayyinat, maka dalil dan bukti menjelaskan kepada mereka. Jadi orang yang mencari kebenaran tapi masih samar, belum jelas, apabila dibacakan dalil, diterangkan ayat-ayat Allah sehingga sudah masuk ke dalam hatinya, maka ayat-ayat tersebut bermanfaat. Wa amma man jazama bi'adami ittiba'il haqq fala hilata fihi. Adapun orang yang yakin, orang yang sudah ikrar tidak akan menerima kebenaran, maka tidak ada jalan bagi kamu untuk memberi petunjuk kepada mereka. Wa aidan, dan juga fa inna ikhtilafahum fima bainahum hasil, dan juga perselisihan di antara mereka itu sudah ada dari dulu. Jadi orang Yahudi antara satu dan yang lain juga berselisih. Orang Yahudi dan Nasrani berselisih. Jadi masing-masing berselisih antara satu dan yang lainnya. Wa ba'duhum ghairu tabi'in qiblat aba'at, sebagian mereka tidak mengikuti kiblat sebagian yang lain. Falaisa bigharibin minhum, ini tidak asing bagi mereka. Ma'adalika alla yattabi'u qiblataka ya Muhammad, maka dari itu mereka sekali-kali tidak akan mengikuti kiblatmu wahai Muhammad. Wahumul a'da'u haqiqatan al-hasadah, mereka yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani adalah musuh yang hakiki. Mereka adalah orang-orang yang pendengki. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sekali-kali, artinya mereka sudah niat tidak akan mengikuti kiblatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya supaya jangan bersedih, bukan supaya berhenti apa? Dakwah. Dakwah terus. Tetapi kalau ada penolakan jangan bersedih. Karena di antara orang Yahudi dan di antara orang-orang kafir, mereka sudah mengetahui kebenaran
namun mereka enggan mengikutinya karena kesombongan. Wa qauluhu, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau sekali-kali tidak akan mengikuti kiblat mereka. Ablahu min qawlihi wa la tattabi'. Ayat ini lebih kuat daripada jika Allah berfirman jangan mengikuti mereka. Dan engkau sekali-kali tidak mengikuti kiblat mereka. Ini lebih kuat daripada firman Allah sekiranya Allah berfirman jangan ikuti kiblat mereka. Lianna dzalika yatadamman annahu sallallahu alaihi wasallam ittasafa bi mukhalafatihim, karena yang demikian itu menjelaskan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati. Jadi salah satu sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menyelisihi orang-orang kafir, terutama menyelisihi orang-orang Yahudi, ahlul kitab, di dalam tata cara beribadah. Fala yumkinu wuqu'u dzalika min, maka tidak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerupai ahlul kitab di dalam tata cara beribadah. Walam yaqul walau atau bikulli ayah li'annahum la dalila lahum ala qawlihim. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman walau atau bikulli ayah. Mereka tidak mendatangkan setiap ayat karena mereka tidak punya dalil atas ucapan mereka. Karena Yahudi sudah banyak dirubah, tidak punya dalil. Wa kadzalika idza tabayyana al-haqq bi adillatihi al-yaqiniyah lam yalzam al-ityana bi ajwiwati syubah al-warida alaihi. Demikian pula apabila sudah jelas kebenaran dengan dalil-dalilnya yang yakin, maka tidak perlu membantah syubhat yang datang. Jadi apabila kebenaran itu sudah jelas, sudah gamblang dengan dalilnya, maka tidak perlu untuk membantah syubhat. Li'annahu la haddalaha, karena syubhat itu tidak ada ukurannya. Syubhat itu selalu datang, yang penting jelaskan kebenaran. Adapun syubhat jangan dihiraukan. Ini keterangan Fadilatul Syekh Sa'di. Wali annahu yu'lamu butlanuha lil ilm bi anna kullama nafal haqqal wadih fahuwa batil. Dan bahwasannya syubhat itu diketahui batalnya. Diketahui batalnya. Syubhat itu batal karena semua yang menyelisihi kebenaran yang jelas fahuwa batil. Jadi semua yang menyelisihi kebenaran yang jelas maka itu ada batil. Fayakunu hallu syubah min babit tabarruk. Maka apabila demikian membantah syubhat itu sifatnya seperti tabarruk, seperti sedekah saja, anjuran. Tidak ada apa? Kewajiban. Maka Imam Malik rahimahullah dalam hal ini ketika dijelaskan banyak kelompok bid'ah yang bermunculan di Irak, Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta, tidak membantah syubhat mereka, tetapi menjelaskan sunnah. Kenapa? Apabila sunnah itu jelas, apabila kaum muslimin berpegang teguh dengan sunnah dengan kuat, maka apabila ada sesuatu yang asing, syubhat, mereka tahu ini syubhat, ini salah. Jelas ya? Apabila ingin mengetahui bagaimana hadis yang palsu, hadis yang lemah, ya sampaikan apa? Sampaikan apa? Hadis yang sahih, sampaikan.
maksimalkan menyampaikan hadis yang sahih. Sehingga kaum muslimin terbiasa mendengarkan hadis yang sahih. Kemudian kalau ada hadis yang lemah, mereka akan merasa asing. Dari mana ini riwayatnya? Tidak jelas. Tidak ada dalam kutubus sittah atau yang lainnya. Demikian. Maka ini yang dimaksud oleh Fadilatul Syekh As-Sa'di. Pada asalnya kita diperintahkan menjelaskan Al-Quran, As-Sunnah, jelaskan. Apabila sudah disampaikan dengan maksimal, apabila sudah disampaikan dengan dalilnya yang yakin, sehingga kebenaran jelas, wadih, maka apabila ada yang menyelisihinya, berarti ini subhat batil. Membantah subhat itu tidak wajib. Maka Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, fayakunu hallu syubah min babit tabarru ay laisa wajiban. Dengan demikian, apabila kebenaran sudah disampaikan dengan jelas, membantah subhat itu sifatnya anjuran, bukan kewajiban. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan sekiranya engkau mengikuti hawa nafsu mereka, innama qala ahwa'ahum walam yaqul dinahum. Allah berfirman hawa nafsu mereka, Allah tidak berfirman agama mereka. Lianna ma hum alaihi mujarratu ahwiyati nafsin, karena yang mereka pegang bukan agama, tetapi hawa nafsu belaka. Hatta hum fi qulubihim ya'lamuna annahu laisa bidinin. Bahkan mereka, orang Yahudi dan Nasrani, jika melihat dengan hati nurani mereka, mereka tahu yang mereka pegang selama ini bukan agama, tapi yang mereka pegang adalah hawa nafsu. Wa man tarakad din ittaba al hawa wala mahalah. Siapa yang meninggalkan agama, maka mereka pasti mengikuti hawa nafsu. La mahala, tidak ada jalan yang lain, itu pasti. Demikian semua yang mengamalkan bid'ah, mereka itu mengikuti hawa nafsu. Jadi mereka tidak ada dalil. Dicari-cari dalil yang menguatkan perbuatan mereka, padahal tidak ada. Dalilnya dipaksakan. Terutama yang memaksakan mereka adalah hawa nafsu mereka. Kemudian qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apakah engkau melihat orang-orang yang menjadikan sesembahannya hawa nafsunya? Dan di antara manusia ada yang menyembah hawa nafsunya, artinya mendahulukan hawa nafsunya daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun firman Allah, min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang ilmu kepadamu, bi annaka alal haqq wa hum alal batil. Ini keterangan bahwasanya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau berada di atas kebenaran, wa hum alal batil, dan mereka di atas kebatilan. Innaka idan ay inittaba'tahum fahada ihtirazun li'alla tanfasila hadhil jumlah amma qablaha walau fil afham. Innaka idan, artinya jika engkau mengikuti mereka, laminadh dhalimin, berarti engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ay dakhilun fihim wa mundarijun fi jumlatihim, artinya jika engkau mengikuti mereka, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Wa ayyu dhulmin a'dhamu min dhulmi man alimal haqqa wal batil fa atharal batila alal haqq. Dan kedoliman apa yang lebih zalim daripada orang yang mengetahui kebenaran serta mengetahui kebatilan, namun dia lebih memilih kebatilan daripada kebenaran. Wahada
wa in kana al-khitabu lahu sallallahu alaihi wasallam fa inna ummatahu dakhilatun fi dzalika. Ayat ini walaupun secara khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun umatnya juga termasuk pada ayat ini. Wa aidan, dan juga fa idza kana huwa sallallahu alaihi wasallam law fa'ala dzalika wa hasyahu sara zaliman ma'a uluwi martabatihi wa kathrati ihsanihi fa ghairuhu min babi aula wa ahra. Dan juga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, yaitu mengikuti tata cara ahlul kitab, dan ini tidak mungkin. Sekiranya beliau mengikuti, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk zalim. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tinggi derajatnya, paling banyak kebaikannya. Maka apabila demikian, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengikuti ahlul kitab, maka mereka lebih layak menjadi orang-orang yang zalim. Wallahu taala a'lam bisawab. Dari ayat ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hidayatil khalq. Kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan petunjuk kepada manusia. Kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan petunjuk kepada umat manusia. Demikian. Jadi ayat-ayat semacam ini adalah keterangan yang menjelaskan betapa sungguh-sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan petunjuk, ingin mendakwai orang-orang kafir supaya mereka masuk Islam. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi tasliyatu man udhiya fi sabili dakwah, menghibur orang yang diganggu di jalan dakwah. Jadi anjuran menghibur, mensupport, memotivasi siapa yang diganggu di jalan dakwah, dakwanya ditolak, dakwanya dimusuhi, dihibur, bukan langsung disalahkan supaya tidak kecil hatinya, tapi diangkat dulu maknawiyahnya, diangkat dulu semangatnya, dijunjung dulu semangat. Biasa, penolakan itu biasa. Mereka orang yang seperti itu tetap semangat. Baru setelah itu dinasehati, diberi arahan cara yang terbaik. Jelas ya? Kenapa? Karena yang punya semangat dakwah itu sedikit. Kalau sedikit ini disalahkan terus, otomatis apa? Akan semakin kecil hatinya, maka berhenti dari dakwah. Maka berapa banyak orang yang menyalahkan siapa yang diganggu di jalan Allah, setelah itu tidak ada dakwah, tidak ada yang memberi motivasi. Karena manusiawi perlu motivasi, manusiawi sedih kalau ditolak. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling kuat dakwanya, paling semangat perjuangnya. Tetapi beliau adalah manusia yang ketika ada penolakan, ada gangguan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bisa bersedih. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mengatakan gak usah didakwai, berhenti dakwah saja. Tidak, tetap semangat berdakwah, tetap semangat memberi petunjuk kepada orang-orang yang tidak tahu. Adapun pada intinya petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya,
fihi annal hidayata biyadillah la biyadil anbiya. Petunjuk itu di tangan Allah, bukan di tangannya para nabi dan para rasul. Mereka hanyalah menyampaikan, tetapi yang menyadarkan, yang memberi taufik, petunjuk sehingga diterima hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh selalu membacakan ayat Al-Qur'an kepada orang-orang Yahudi, tetap mereka tidak mau mengikuti. Kenapa? Karena petunjuk itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih tahu siapa yang layak untuk mendapatkan petunjuk. Maka Allah taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi da'watul kuffari ilal Islam bil Quran. Mendakwai orang kafir supaya masuk Islam dengan dibacakan Al-Quran. Mendakwai orang kafir supaya masuk Islam dengan dibacakan Al-Quran. Maka lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada ayat ini selalu membacakan Al-Quran kepada orang-orang Yahudi. Demikian dakwah. Ini adalah dakwah yang terbaik. Kalau mereka menerima, alhamdulillah. Kalau mereka tidak menerima, maka ini adalah hujjah bagi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-amru bimukhalafati ahlil kitabi wal kufar. Perintah untuk menyelisihi ahlul kitab dan menyelisihi orang-orang kafir di dalam beragama. Perintah menyelisihi ahlul kitab dan menyelisihi orang-orang kafir di dalam beragama. Maka tentang sholat kita diperintahkan menyelisihi ahlul kitab. Sholatnya jangan menghadap Baitul Maqdis supaya tidak sama dengan sholatnya orang Yahudi. Jangan pula menghadap timur supaya tidak sama dengan sholatnya siapa? Orang-orang Nasrani. Tapi menghadaplah Al-Ka'bah karena ini adalah kiblatnya yang terbaik. Jadi di dalam sholat kita menyisihi ahlul kitab. Dalam berpuasa kita juga menyelisihi ahlul kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang menyelisih ahlul kitab. Salah satunya sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur, aklatus sahari. Yang membedakan puasa kita dan puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Maka siapa yang puasanya dengan sengaja tanpa sahur, maka puasanya mengikuti ahlul kitab, bukan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lain banyak sekali dalil yang memerintahkan kita supaya menyelisihi ahlul kitab di dalam beragama. Di antaranya ayat ini Allah taala berfirman, "Wa ma anta bittabi'in qiblatahum." Pelajaran berikutnya, fihi al-muwafaqatu fi dhahir turithu al-muwafaqatu fil batin. Al-muwafaqatu fi dhahir,
turithu al-muwafaqata fil batin. Menyerupai yang lahir, menyerupai yang nampak, menjadikan seseorang menyerupai yang batin. Jadi yang diserupai yang nampak dulu, lama-lama yang diserupai batin. Jadi lama-lama agamanya atau tata cara beragama sama dengan orang-orang Yahudi, sama dengan orang-orang Nasrani. Maka yang lahir jangan menyerupai, jangan serupai mereka, tapi serupailah para sahabat. Kenapa? Al-muwafaqah, at-tawafuq fil zahir, yurithu at-tawafuq fil batin. Menyerupai yang lahir, yang nampak, menjadikan seseorang menyerupai yang batin. Maka jangan serupai ahlul kitab, tapi serupailah sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Maka tentang ahlul kitab, tentang orang-orang kafir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti tata cara mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang-orang Nasrani punya hari raya kelahiran nabinya, maka umat Islam pun tidak mau kalah. Mereka punya hari raya ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini caranya ahlul kitab, bukan petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran dhammu taqdimil hawa ala syariah, celaan bagi orang-orang yang mendahulukan hawa nafsunya, celaan bagi orang-orang yang mendahulukan hawa nafsunya mendahului syariat. Jadi orang-orang Yahudi mendahulukan hawa nafsunya daripada syariat, daripada kebenaran, padahal mereka sudah mengetahuinya. Demikian pula orang-orang yang mendahulukan hawa nafsunya, mendahului syariat, mendahului perintah Allah, maka mereka menyerupai orang-orang Yahudi. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annal ilma ma jaa 'anillah minal qur'ani was sunnah. Yang dinamakan ilmu itu yang datang dari Allah, baik itu Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala berfirman pada ayat ini, min ba'di ma ja'aka minal ilm. Apa yang dimaksud ilmu pada ayat ini? Ilmu adalah qala Allah, qala Rasul. Ilmu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul qala sahabah. Ilmu adalah firman Allah, ilmu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu adalah ucapan para sahabat, ucapan salafus saleh. Inilah ilmu yang hakiki, ilmu yang barakah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi muwafaqatu ahlil kitabi minal kabair, menyerupai ahlul kitab di dalam masalah agama termasuk dosa besar, bukan dosa kecil.
Jadi apabila tata cara ibadah kita menyerupai ahlul kitab, maka Allah Ta'ala berfirman, innaka idzal laminadh dhalimin. Ini menunjukkan bukan dosa kecil, ini adalah dosa besar. Kenapa? Karena menyerupai ahlul kitab menyeret seseorang untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi awalnya sedikit, kemudian lama-lama bergelimang dengan kesesatan dan kekufuran. Penyebab utamanya adalah menyerupai ahlul kitab. Maka Allah Ta'ala berfirman, wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Dengan demikian menyerupai ahlul kitab di dalam beragama termasuk dosa besar dan membuka pintu apa? Pintu kekufuran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pengajian siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.